Nama Sherly Puspitasari, NPM 1901011149 dari kelas PAIC semester 4. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa materi tentang fikih kontemporer. Bab yang pertama yaitu nikah beda agama. 1. Hukum Islam tentang nikah beda agama. Yang pertama, pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Hukum pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik yaitu haram. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat ini menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki menikahi wanita musyrik. Begitu juga sebaliknya. Yang dimaksud musyrik yaitu seseorang yang menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, menikahi ahli kitab, Majusi dan Sabi'iyah. Yang pertama, menikahi ahli kitab. Ada beberapa jumhur ulama yang memperbolehkan dan juga ada beberapa yang melarang. Hal ini dilarang karena biasanya anak akan mengikuti agama yang dianut oleh ibunya. Yang kedua, menikahi Majusi atau kaum penyembah api. Ada yang memperbolehkan, namun lebih kuat yang mengharamkannya. Yang ketiga, menikahi Sabi'iyah, yaitu pengikut syariat ulama-ulama terdahulu yang banyak diselisihkan oleh para ulama. Sebelum menikahi seseorang dari kaum Sabi'iyah, maka hendaknya dilakukan semacam penelitian. Jika menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam prinsip-prinsip agamanya, maka diperbolehkan. Namun, jika berbeda dalam prinsip-prinsip agamanya, maka dilarang. 2. Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Hukum menikahi laki-laki non-muslim, baik ahli kitab ataupun bukan ahli kitab atau musyrik, yaitu dilarang. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Yang ketiga, pernikahan yang ideal. Pernikahan yang ideal yaitu pernikahan yang mana calon istri dan calon suaminya sama-sama memeluk agama Islam. Hal ini akan lebih memudahkan mereka menjalin keluarga yang sakinah warahmah, serta mereka akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Karena sama-sama satu tujuan, sama-sama satu ibadah, dan sama-sama mempunyai keyakinan satu. Kedua, monogami, poligami, dan nikah mut'ah. 1. Nikah menurut Islam. Kenapa harus menikah? Jawabannya yaitu karena Allah telah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan. Hukum nikah disyariatkan dalam Islam. 2. Hikmah menikah. Yang 1. Merupakan jalan terbaik untuk memiliki keturunan. Yang kedua, merupakan ibadah paling lama. Yang ketiga, memunculkan rasa tanggung jawab. 3. Hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Wajib ini dibebankan kepada orang-orang yang mampu atau telah mampu memenuhi nafkah dan juga sudah siap untuk menikah, dan bila tidak menikah maka akan dikhawatirkan bisa melakukan zina. Yang kedua, sunnah, yaitu seseorang yang telah mampu memberi nafkah namun dia masih bisa menahan hawa nafsunya untuk belum menikah. Yang ketiga, yaitu haram. Haram ini bagi seseorang yang belum sanggup memenuhi atau memberi nafkah dan juga dikhawatirkan bila menikah akan menyakiti pasangannya. 4. Hukum monogami dan poligami. Poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yaitu 1. Bila sang suami menginginkan keturunan sedangkan sang istri tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memberikan keturunan. 2. Bila suami atau istri memiliki kelainan atau penyakit seksual. Yang ketiga, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Misalnya, setelah ada peperangan. Namun, syarat yang paling penting dari poligami adalah
suami harus bisa sama-sama adil kepada seluruh istrinya, baik adil dari nafkah batin dan nafkah lahiriah. Yang kelima, nikah mut'ah atau nikah kontrak. Hukum diperbolehkan nikah mut'ah dalam Islam sudah berakhir. Nikah mut'ah diperbolehkan pada zaman Nabi dahulu, yaitu pada zaman ketika keadaan darurat dan ada manfaatnya. Sedangkan nikah mut'ah dalam zaman atau saat ini itu dilarang. Bab yang ketiga yaitu homoseksual dan lesbian. Pengertian dan sejarahnya. Homo secara bahasa artinya hubungan seksual dengan sesama jenis. Namun, homo secara istilah yaitu hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Sedangkan lesbian adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan. 2. Penyebab dan dampaknya. Homo dengan lesbian disebabkan karena peradaban manusia yang cenderung kepada paham materialisme dan praktisisme. Mereka mengejar kenikmatan dunia saja dan melupakan nilai-nilai spiritual dan keagamaannya. Dampak dari homo dan lesbian yaitu yang pertama, dapat terjangkit penyakit kejiwaan, yaitu di mana akan menghilangnya rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Yang kedua, dapat terkena penyakit gangguan saraf otak. Yang ketiga, dapat terjangkit AIDS dan penyakit kelamin lainnya. 3. Hukum homo dan sanksi pelakunya. Yang pertama, hukum homo dan lesbian dalam Islam adalah haram. 2. Sanksi homo, yaitu diberi hukuman seperti pezina. Yang kedua, dihukum mati. Atau yang ketiga, diberi hukuman takzir, yaitu dibina. Yang selanjutnya yaitu sanksi bagi pelaku lesbian, yaitu ditakzir atau dibina. Mengapa lesbian hanya ditakzir? Yaitu karena beberapa ulama menganggap bahwa lesbian tidak terlalu buruk dari gay atau homo. Bab yang selanjutnya yaitu khitan wanita. Hukum khitan bagi wanita tidaklah wajib, namun hanya sekedar kemuliaan saja. Namun, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa khitan pada wanita perlu dilakukan. Hal ini diperkuat dengan informasi dari dokter bahwa khitan wanita dapat meredam gejolak seksual yang berlebihan. Bab yang selanjutnya yaitu zakat hasil tanah yang disewakan. Pengertian. Zakat secara bahasa artinya suci, tumbuh berkembang dan berkah. Sedangkan secara istilah zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya apabila sudah memenuhi syarat-syarat untuk wajib dizakati kepada orang yang berhak menerimanya. Ada dua pendapat tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Yang pertama, yaitu yang wajib mengeluarkan zakat adalah penyewanya. Yang kedua, yang wajib menzakati yaitu pemilik tanah yang disewakan. Namun, pendapat yang pertama tentang penyewalah yang wajib menzakati sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Bab yang selanjutnya, zakat dan pajak. Persamaan zakat dan pajak. 1. Zakat dan pajak sama-sama kewajiban yang harus dipenuhi. 2. Zakat dan pajak sama-sama diserahkan kepada lembaga yang berwenang. 3. Zakat dan pajak sama-sama memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Perbedaan zakat dan pajak. 1. Zakat artinya kesucian, sedangkan pajak artinya beban yang berat. 2. Zakat adalah rukun Islam dan ibadah yang diniatkan kepada Allah, sedangkan pajak bukan rukun Islam dan tidak wajib diniatkan. Yang ketiga, ketentuan hukum zakat ditetapkan oleh Allah dan Nabi, sedangkan ketentuan pajak ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah suatu daerah tertentu. Orang yang terkena kewajiban pajak dan zakat sekaligus hendaknya sama-sama memenuhi
atau sama-sama membayar pajak dan zakat tersebut. Namun, sebagai pemerintah, hendaknya tidak mematok pajak yang tinggi, sehingga tidak membebani rakyat-rakyatnya. Bab yang terakhir yaitu penjualan di atas harga kontan. Jualan yang berharga lebih dari harga kontan ada dua hukumnya. Yang pertama diharamkan karena menyerupai riba. Yang kedua diperbolehkan karena tidak terdapat nas yang mengharamkannya serta bukan termasuk riba. Namun, kredit atau hutang bila keadaannya mendesak maka masih layak dilakukan. Sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum